Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Lestari, kelas 9P. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera terdiri atas 2 bagian. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai: Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, Sultanah Nahrisyah, Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1530. Kemudian, ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani atau Shani. Yang kedua, kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintaro, dekat muara sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Fatih Umus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. 2. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Sinopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang, Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. 3. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat 2 pendapat. Pertama, menurut Babat Cirebon, disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon, udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Dukuh Persambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari kitab Negara Kertabuni menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata caruban, yang berasal dari istilah sarumban, yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggalan Fathahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi 2, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. 4. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda dan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda.
Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta pada tahun 1651 sampai 1682, dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten dalam mengamankan jalur pelayaran. Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau kerajaan Tanjung Pura sekarang di Kalimantan Barat dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Selanjutnya yang terakhir, 3. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi adalah Gorontalo atau Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Gorontalo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang 9 bendera, yaitu Tambolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Ageng Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintah Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.